Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 22 sampai bab 4 ayat 6. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4
ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda kehadiran Kristus. Bila ada sesuatu yang baru atau berita yang baru tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita, pasti selalu ada keinginan yang besar untuk mengetahuinya. Kita berusaha mencari tahu hingga detail apa yang tengah terjadi dan ingin menjadi pembawa kabar baik itu kepada sesama yang lain. Menjadi pembawa kabar baik bagi sesama adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Hari ini, Yesus berbicara tentang kabar baik, kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Yesus juga berbicara tentang nubuatan bagi bangsa-bangsa yang akan melihat terang. Yesus juga berkeliling dan menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit. Saudara terkasih, tanda nyata kehadiran kerajaan sorga adalah kehadiran Yesus sendiri yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tanda nyata kehadiran kerajaan sorga adalah kehadiran Yesus yang membawa belas kasih Allah dengan menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Tanda kehadiran kerajaan sorga adalah sukacita dan kegembiraan yang dirasakan orang ketika disapa, diperhatikan, dikasihi, dicintai, ada kedamaian dalam hati,
berkat sentuhan dari Yesus sendiri. Injil hari ini mengajak kita menjadi saksi terang itu dengan membawa kebaikan dan sukacita bagi sesama. Yesus mengajak kita dalam hal-hal sederhana dengan memperhatikan mereka yang sakit, mengasihi mereka yang kehilangan kasih sayang, menguatkan mereka yang kehilangan harapan. Ketika kita mampu melakukannya, kita menghadirkan terang dalam hidup mereka. Ketika kita mampu melakukannya, kita menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah lingkungan kita. Hal mana ketika orang merasa damai, merasa dikasihi, merasa diperhatikan, merasa sukacita, sebab Kristus hadir di tengah mereka lewat kehadiran kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.